apa yang lebih menyesakkan daripada tersenyum di depan orang lain, sementara di balik senyum itu engkau menanggung hutang yang tak tahu bagaimana membayarnya. Malam makin larut, tapi matamu tak juga terpejam. Pikiranmu penuh angka, penuh tagihan, penuh tanya. Harus mulai dari mana lagi aku bertahan? Tidak ada pesan masuk yang menawarkan kelegaan, tidak ada panggilan yang memberi kabar baik. Yang datang justru suara-suara batin yang menyesakkan, yang memojokkan, yang diam-diam mulai meruntuhkan iman. Tapi dengarlah ini, engkau tidak sendiri, dan engkau belum kalah. Karena ketika semua pintu terasa tertutup, masih ada satu yang tak pernah dikunci, pintu langit yang terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya dengan air mata, dengan sabar dan dengan keyakinan bahwa Robnya tidak pernah tidur. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan sekadar tentang angka di rekening, bukan cuma tentang nama baik di hadapan manusia. Kita terlalu sibuk berlari mengejar jalan keluar yang tampak oleh mata, hingga tak sadar bahwa yang paling kuat bukanlah kaki kita, tapi sujud kita. Jangan pikir Allah tidak melihat air matamu atau mengabaikan lelahmu. Justru di saat engkau paling tidak punya apa-apa, itulah saat Allah paling dekat padamu. Ada satu doa yang dahulu sering diucapkan Nabi saat kesulitan mengimpit. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan. Doa ini bukan hanya permohonan agar hutang lunas. Ini adalah permohonan agar hati kita tak lagi menggantungkan diri pada dunia, tapi hanya pada Rabb yang Maha Kuasa. Dan Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 2-3. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bacaan ini bukan hiasan, suara ini adalah janji langit yang akan menjelma nyata bagi siapa saja yang benar-benar menggantungkan harap padanya. Dan engkau yang hari ini menangis dalam diam, besok bisa tersenyum dalam takjub ketika rizki itu datang dari arah yang bahkan tidak kau tulis di rencana hidupmu. Jadi, jangan buru-buru putus asa, karena di saat engkau merasa semuanya sudah berakhir, bisa jadi itulah momen di mana Allah sedang menulis awal yang baru untukmu. Jika engkau berpikir bahwa solusi dari semua ini adalah uang, maka engkau akan terus merasa kurang, karena hutang yang paling berat bukanlah pada angka, tetapi pada jiwa yang lelah mengejar tanpa arah. Maka sebelum mengejar pemasukan, sebelum mencari pinjaman baru, sebelum panik mencari utang yang menutup utang lama, berhentilah sejenak untuk mengembalikan hatimu kepadanya. Rezeki tak datang karena panik, tapi karena keyakinan, dan Allah tak pernah mengecewakan hamba yang bergantung sepenuhnya padanya. Langkah pertamamu adalah taubat, bukan karena engkau pasti salah, tapi karena di dalam taubat ada rahmat yang membuka pintu-pintu langit. Bangunlah di sepertiga malam saat orang lain lelap terlelap. Bukalah tanganmu dan biarkan air matamu jatuh. Katakan dalam sujudmu, Ya Allah, aku lelah berpura-pura kuat. Aku tersesat di jalan hidupku sendiri. Aku malu, tapi aku tahu engkau lebih dekat dari yang kupikir. Maka jangan biarkan aku binasa dalam hutang ini. Jadikan aku hamba yang kembali padamu sebelum engkau memanggilku pulang.
Jangan remehkan kekuatan satu sujud yang tulus. Itu bisa menjadi awal perubahan yang tak hanya menyentuh urusan dunia, tapi juga menyelamatkan akhiratmu. Karena yang sedang engkau hadapi ini bisa jadi bukan hukuman, tapi undangan dari Allah agar engkau kembali pulang dengan lebih lembut, lebih khusyuk, dan lebih yakin padanya. Setelah hatimu berserah, setelah air matamu jatuh tanpa suara, setelah engkau merasa hancur dan menyerah di hadapannya, maka kini engkau siap untuk melangkah. Bukan langkah sembarangan, tapi langkah kecil yang di hadapan manusia mungkin tampak tak berarti, namun di sisi Allah bisa mengguncangkan langit. 1. Bayar walau sedikit. Jangan tunggu lunas untuk mulai membayar. Mulailah dengan 1.000, 2.000, asal niatnya benar. Aku ingin bebas karena Allah, bukan karena malu pada manusia. Karena Allah mencintai hamba yang jujur dalam usahanya, bukan yang menunda dengan alasan dunia. 2. Sedekah meski kekurangan. Ya, ini terdengar tak logis. Bagaimana mungkin bersedekah saat terlilit hutang? Namun justru disitulah keajaibannya. Bersedekahlah, karena dari tangan yang memberi, rezeki akan terus mengalir tanpa putus. Sedekahmu bukan tentang besar jumlahnya, tapi tentang seberapa ikhlas engkau melepaskannya dan seberapa yakin engkau bahwa Allah akan menggantinya. 3. Minta maaf pada yang dirugikan. Kadang rezeki kita terhalang bukan karena hitungan bisnis, tapi karena luka yang tak kita sadari kita tinggalkan pada hati orang lain. Carilah mereka, hubungi, minta maaf, buka kembali hubungan baik, karena rezeki tidak akan betah singgah di hati yang memutus silaturahmi. 4. Berdoa setiap selesai sholat. Bukan doa yang dilafadzkan terburu-buru, tapi doa yang engkau ucapkan dengan lidah yang jujur dan hati yang pasrah. Panjatkan satu doa agar Allah cukupkanmu dengan rezeki yang halal dan bebaskan dirimu dari lilitan ini dengan cara yang baik. Hutang bukan akhir cerita, bisa jadi itu adalah panggilan agar engkau membangun kembali hubunganmu dengan Sang Pemberi rezeki. Dan percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang mengembalikan langkahnya padanya. Jika engkau masih di sini, masih mendengar kata demi kata, maka yakinlah satu hal, hatimu belum mati dan harapanmu belum selesai. Beban boleh tetap ada, angka hutang itu belum hilang, tapi kini engkau tak lagi memikulnya sendirian, karena engkau telah mulai menengadah, telah mulai berbicara pada langit, dan mulai memperbaiki letak harapanmu bukan lagi pada manusia, tapi pada zat yang menciptakan rezeki itu sendiri. Malam memang kelam, tapi tidak selamanya gelap itu tanda murka. Bisa jadi itu hanya cara Allah menenangkanmu sebelum fajar datang menyapa. Lihatlah, bukankah setelah hujan deras tanah jadi subur? Bukankah setelah sakit tubuh jadi lebih peka? Dan bukankah setelah terlilit hati jadi lebih dekat? Itulah rahmat yang tersembunyi dalam musibah. Itulah cahaya yang diam-diam menuntun langkah dari balik kegelapan. Maka mulai hari ini, jangan biarkan dirimu terus merasa tak layak. Bangkit perlahan meski langkahmu masih gemetar. Satu sujud, satu sedekah, satu niat untuk jujur bisa jadi satu pintu terbuka, dan dari sanalah rezeki itu mengalir dari arah yang tak pernah kau duga. Ada saatnya seseorang merasa seolah-olah langit menutup telinga. Doa telah dilangitkan malam demi malam, air mata pun mengalir tiada henti, namun jawaban tak kunjung tiba. Rezeki tak juga menyapa, hutang masih menggantung di atas kepala. Apakah Allah lupa padaku atau doaku terlalu kecil untuk langit peduli? Tidak, Allah tidak lupa, dan setiap doa sekecil apapun tidak pernah sia-sia di sisinya. Yang sering lupa justru kita. Kita lupa bahwa penundaan bukanlah penolakan, bahwa kesunyian kadang adalah pelukan Tuhan yang paling dalam.